teman-teman, aku Vera bersama Erina dan Jos. Hai. Selamat datang di Pahlawan Muda. Teman-teman pernah pergi ke spa nggak? Spa? Tidak sih, tapi aku pernah pergi ke salah satu spa ikan, di mana ikan itu makan kulit mati di kaki aku. Rasanya berat badan turun 1 kilo. Bukan hal yang sama yang terjadi sama gadis yang mau kita omongin hari ini. Siapa namanya? Kalian mau tahu? Iya dong. Namanya Esther. Iya, dia dipilih untuk mewakili rakyatnya di saat dibutuhkan. Dan ia bertindak dengan iman dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia dan juga orang Israel. Kayaknya keren. Yuk belajar lebih banyak. Yuks. Halo teman-teman pahlawan muda dimanapun kalian berada. Hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman. Dan saya percaya Anda sudah terlalu banyak melihat hal-hal yang indah secara pribadi dalam hidup Anda, lewat apapun yang Anda lakukan, lewat apapun yang Anda jalani, secara khusus bersama dengan Tuhan. Oke, sebelum kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh yang bagi saya pribadi, ini adalah satu teladan yang luar biasa, yang berani menunjukkan bahwa apapun situasinya tidak mempengaruhi siapa dia dan apa kedudukannya. Kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan sebab hari ini dijadikan Tuhan buat kami. Tidak ada satupun yang kebetulan di dalam Tuhan dan kami percaya kalau kami yang boleh dipilih, ditentukan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Biar firman-Mu itu Tuhan yang boleh mengubah setiap kami, menjadikan setiap kami menjadi orang-orang muda yang jauh lebih baik dari siapapun yang ada di sekitar kami. Urapi waktu ini, urapi setiap kami karena aku terlalu percaya satu kata dari Tuhan itu menghidupkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti di awal yang saya sudah sampaikan bahwa ini satu tokoh yang luar biasa. Kalau saya sebut nama ini, saya yakin Anda langsung tahu ceritanya, endingnya, bahkan dari kisah ini saya yakin teman-teman semuanya sudah tahu. Kalau saya sebut tokoh ini gitu ya, kalau saat ini saya tanya gitu, siapa yang bisa jawab langsung angkat tangan gitu. Saya yakin semua pasti langsung dengan cepat mengangkat tangan gitu. Esther, pasti udah tahu ya siapa itu Esther. Esther kalau Anda baca kisahnya itu ya, kalau saya mau pakai bahasanya, dia mengawali karirnya sebagai seorang ratu. Itu butuh proses yang cukup sangat panjang. Ada begitu banyak event pencarian bakat gitu ya, mau Miss Universe atau apalah itu, pemilihan putri gitu ya. Pasti selalu kita kenal dengan yang namanya dikarantina. Nah, Esther mengalami proses ini. Dan proses yang dijalani oleh Esther itu tidak cuma 1-2 bulan loh teman-teman. Dia harus menjalaninya selama 1 tahun. Dan proses yang dialami oleh Esther saat ini adalah sesuatu yang kalau saya mau bahasakan bukan cuma sekedar pemilihan ratu biasa, tidak. Karena proses ini untuk menggantikan ratu yang sebelumnya. Teman-teman boleh baca itu kisahnya di Esther pasal 1. Karena ada sesuatu yang terjadi dengan Wasti menyebabkan hal itu diadakan pemilihan untuk menggantikan Ratu Wasti. Oke, kalau teman-teman lihat itu ya, teman-teman boleh baca. Tapi saya akan bacakan si kisahnya itu di dalam Esther 1 pasal ayat 19. Di situ dibilang seperti ini, bagian terakhir dibilang seperti ini. Dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya, yaitu daripada Wasti. Kemudian di pasal 2 ayat 1, sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti. Makanya tadi saya bilang, pemilihan ratu ini bukan cuma sekedar oke, kita mau adakan pemilihan ratu nih, bukan. Tapi dia harus menggantikan kedudukan, statusnya atau hal-hal apapun tentang Wasti. Makanya prosesnya itu panjang gitu ya. Makanya tadi yang barusan saya baca, ketika Raja Ahasiweros
surut kemarahannya, dia mulai ingat nih dengan Wasti. Akhirnya mereka datang dan kasih tahu kepada raja bahwa harus mencari penggantinya. Oke? Dan proses yang dialami oleh Esther selama dia di karantina 1 tahun dan 6 bulan, dia itu harus dirawat memakai minyak mur. Selama 6 bulan, dia harus dirawat memakai minyak kasai dan wangi-wangian lainnya. Teman-teman bisa membayangkan gitu ya, satu proses yang mungkin tadinya dia bebas melakukan apa aja, tapi dia harus dikarantina dan harus mengikuti segala aturan, segala proses dia harus jalani gitu. Tapi satu hal yang luar biasa yang terjadi adalah di pasal 2 ayat 17. Ini hal yang luar biasa. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Semua yang mengikuti itu, semua gadis-gadis menjalani proses yang sama. Tapi Esther ketika dia masuk di karantina gitu ya, di awal-awal, di cerita-cerita awal kalau teman-teman baca gitu ya, dia memang sudah dapat perhatian orang lain. Setiap kali melihat Esther, hatinya itu langsung wow, kok orang ini beda ya. Selain dia cantik, dibilang perawakannya itu elok. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa gitu, tapi setiap kali orang melihat Esther, hati orang itu responnya itu berbeda dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain. Makanya di ayat 17 tadi, ketika raja baru pertama kali melihat Esther, hatinya itu langsung berbeda. Dan tanpa diumumkan gitu ya, kalau pemilihan-pemilihan kan pasti akan ada, dan juaranya adalah enggak. Tapi Alkitab mencatat tadi bahwa langsung raja memakaikan mahkota itu kepada Esther. Tapi belum lama ketika Esther sudah dipilih menjadi ratu, sesuatu terjadi kepada bangsanya. Karena ada satu tokoh yang ada di dalam kerajaan itu yang tidak suka dengan pamannya Esther, yaitu Haman yang tidak suka dengan pamannya Esther, yaitu Mordekai, membuat dia harus mengalami satu konsekuensi. Bukan cuma omnya Mordekai, tapi seluruh bangsanya. Alkitab mencatat seluruh bangsanya, yaitu seluruh bangsa Yahudi harus mengalami, yaitu mereka akan dibunuh. Nah, ketika hal ini terjadi, ternyata Esther tahu dengan pasti kedudukannya sebagai seorang ratu. Bahkan kecantikannya gitu ya, itu tidak menjadi jaminan bahwa dia bisa melakukan apa aja. Ketika dia sudah dengar tentang peristiwa apa yang akan terjadi kepada bangsanya, sekali lagi status Esther sebagai seorang ratu itu tidak menjadi jaminan bahwa dia bisa melakukan apa aja di kerajaan pada waktu itu. Dan ini yang luar biasa yang dilakukan oleh Esther, dan itu yang bikin saya bilang bahwa saya suka dengan kisah ketika baca cerita tentang Esther. Ini tindakan yang dilakukan oleh Esther. Pasal 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther tahu persis, ada konsekuensi ketika dia datang menghadap raja di luar dari aturan. Tapi yang luar biasanya, Esther dia memilih. Ini sekali lagi yang bikin saya kagum. Dia memilih untuk tidak menggunakan statusnya sebagai seorang ratu, walaupun sekali lagi Esther itu disayang oleh raja. Tapi tidak, Esther nggak pakai itu. Yang Esther lakukan adalah dia datang
Dia mencari Tuhan. Dan kalau teman-teman sekali lagi baca di Kisah Perjanjian Lama, setiap kali orang yang namanya mau berpuasa, itu dia harus menanggalkan semua jubah yang terbaik yang dia punya. Dia cuma pakai kain kabung plus di kepalanya pakai abu. Nah, can you imagine teman-teman waktu Esther dengan statusnya sebagai seorang ratu, dia harus menanggalkan semuanya itu. Dia merendahkan diri dan selama 3 hari dia melakukan hal itu. Dan setelah Esther selesai 3 hari, ini yang Esther lakukan. Pasal 5 ayat 1, pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istananya. Ketika raja melihat Esther, ayat 2, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Ayat 3, tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Sekali lagi ya, di awal kalau teman-teman sekali lagi lihat kisah Esther, dia udah ngomong nih ke pamannya dia. Semua orang itu tahu ada peraturan, kalau raja tidak memanggil untuk menghadap, hukumannya cuma 1, mati. Tapi sekali lagi, waktu kita lihat ceritanya berbeda. Apa yang menjadi peraturan di istana, bahwa kalau raja nak panggil, terus tiba-tiba dia datang menghadap, walaupun dia seorang ratu, hukumannya cuma 1, yaitu mati. Tapi ini kenyataannya berbeda. Di ayat 2 tadi, sekali lagi, ketika sang raja melihat Esther, tiba-tiba tongkatnya itu langsung diulurkan. Dan Esther langsung jalan sampai menyentuh ujung tongkat itu. Sesuatu mulai berubah, terjadi. Secara mungkin akal manusia kita menganggap bahwa ini nggak mungkin, ini nggak bisa. Tapi ini terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Ada satu hal yang luar biasa yang sekali lagi kita sudah baca di awal. Sebelum Esther menghadap sang raja Ahasuerus, dia sudah datang terlebih dahulu menghadap raja di atas segala raja. Dan ketika Esther mau datang mencari raja di atas segala raja terlebih dahulu demi keselamatan bangsanya, sesuatu terjadi. Oke, sesuatu terjadi. Teman-teman boleh baca seluruh kisahnya itu di kitab Esther. Sesuatu terjadi. Bangsa Yahudi yang tadinya diancam akan dibunuh mati, tiba-tiba langsung berubah. Mereka malah membunuh orang-orang yang tadinya berikhtiar untuk membunuh mereka. Dan Esther bersama dengan pamannya Mordekai dikenang untuk selama-lamanya. So hari ini, siapapun Anda, apapun keadaan Anda, apapun status Anda, ketika saya mau ngomong seperti ini, tidak ada satupun manusia yang boleh lewat dengan setiap masalah, tantangan, apapun itu. Tidak lepas kita nih anak-anak muda teman-teman. Pasti ada banyak tantangan, pasti ada banyak hal yang akan kita hadapi. Mungkin orang lain akan bilang begini, nggak mungkin, you masih muda, nggak mungkin. Tapi di mata Tuhan itu pasti bisa. Asalkan yang kita mau lakukan, cari Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Ingat, sekali lagi egonya kita anak muda selalu merasa bahwa saya ini bisa. Tapi ada satu momen Anda dan saya cuman mau cari satu, yaitu Tuhan. So mulai hari ini teman-teman semuanya, kalau Anda ingin dikenal oleh banyak orang, maka hal yang paling penting untuk kita dikenal oleh orang. Kalau saya suka ngomong ke teman-teman youth saya yang ada di gereja, saya suka bilang, kalau kalian ingin dikenal orang, biarlah orang mengenalmu sebagai orang yang takut akan Tuhan. Mungkin zaman sekarang orang akan, itu norak. No, enggak. Tapi itu yang akan membedakan hidupmu dengan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu di dalam kondisi saat ini mungkin sulit untuk kami mau memilih antara mau taat kepadamu atau mau menyenangkan orang lain. Tapi kami percaya Tuhan, kalau kami memilih Tuhan, maka sesuatu yang sulit
itu pasti menjadi mungkin. Bahkan Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang selalu mencari Engkau dengan yang tidak. Dan biar ini terjadi dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman semuanya. God bless you all. Halo teman-teman, hari ini kita mau main games pernah atau nggak pernah. Di sini aku sudah kasih mereka berdua tanda dan aku akan menyebutkan satu situasi. Kalau kalian pernah, kasih lihat ini. Kalau nggak pernah, kasih lihat ini. Yuk mulai. Oke. Pernah nggak pernah kalian ngompol? Masih bayi atau udah gede? Nggak, udah gede. Oh, udah gede. Masih baik. Jujur pernah. Pernah. Aduh. Pernah enggak? Pernah juga. Oke, next question. Oke. Kalian pernah nggak sih jatuh di tempat umum, terus banyak sekali orang terus diketawain? Pasti. 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 Kamera pernah? Aku nggak pernah. Aduh, itu memalukan sekali. Memalukan. Malaysia. Pernah, aku pernah. Mantap, mantap. Pernah nggak kalian kalau di saat mau pergi jalan-jalan, tapi teman-teman bawa sandalnya yang beda? Oh, maksudnya kayak sebelah beda begitu? Enggak. Aku pernah. Astaga, dia nggak pernah jatuh di depan orang, tapi dia pernah salah pakai sendal. Ya, itu pelajarannya bagi kita ya. Oke. Pernah nggak pernah kalian tidur pas khotbah? Enggak. Pernah. Enggak. Kalau tidur enggak pernah. Kalau tidur pas doa pernah. Parah. Dia tidur pas khotbah. Enggak, aku nggak pernah. Harus jujur dong ya kan? Iya, jujur nggak pernah. Ya, lanjut. Oke, kalian pernah nggak sih lagi cari satu barang, tapi barang itu kalian pegang? Pernah nggak? Pernah. Tidak. Pernah. Tidak. Pernah itu. Tidak ya guys ya. Aku tidak lupa. Itu pernah. Aku cari barangnya di tangan. Aku pernah. Itu Di tangan mungkin itu senunjuk itu. udah tua ya guys ya itu. Kayaknya itu. Maklum Aduh. guys, faktor umur. Faktor umur itu guys. Oke, kita Next. Masuk dalam kamar mandi nih, udah selesai mandi. Nah, ternyata kalian lupa bawa anduknya. Pernah? Pernah. Aku juga pernah. Sering. Sampai harus teriak-teriak ya cari bantuan. itulah ya guys ya faktor usia. Ya, faktor umur lah. Ya, udah tua ya guys ya. Aduh. Masih muda ini guys. Jadi aman. Oke, keren emang guys, teman-teman kita ternyata ada yang pelupa ya. Aku sendiri juga kadang selalu Kadang lupa. keliru, kadang tidak. Ya gitu ya. Oke guys, cukup untuk main game hari ini. I'll see you on the next video. Bye. Itu aja untuk hari ini. Kami senang kalian mau bergabung bersama kami hari ini. Ya, ingatlah bahwa keputusan sesulit apapun yang harus kamu perbuat, Tuhan bersama-sama dengan kamu. Bersama Tuhan, kamu juga adalah pahlawan muda. Bye.